Selamat malam saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MYM dan ini adalah live streaming yang agak mendadak sih sebetulnya ya saudara ya. Saya tidak berencana untuk live dan membahas perkembangan kasus Julius, tapi oleh karena satu dan lain hal, maka saya terpaksa live pada malam hari ini untuk membahas itu ya. Audio sangat bagus atau kurang bagus ya? Sangat bagus ya. Baik. Saudara-saudara, saya sebetulnya sih mau menunggu saat nanti sudah selesai memberikan keterangan di polisi mengenai pengaduan saya terhadap Julius Hidayah Mu'alaf Channel, baru sedianya saya akan live streaming di YouTube ya. Tapi terpaksa saya melakukannya malam hari ini, di samping untuk memberikan informasi, untuk mengawal kasus Julius, tapi juga untuk menanggapi satu, apakah ini boleh disebut berita atau apa ya, atau tulisan blog atau apa ya. Ya, jadi saya tadi melihat satu tulisan, judulnya begini saudara ya. Ini dari duta.co _NU dan apa itu ya. Ya itulah saudara ya. Saya tidak tahu ini mungkin medianya orang NU atau apa, saya tidak tahu ya saudara ya. Ya, judulnya ini saudara. NU dan Ansor terus dibidik kasus PKI. Paul Zhang sebut Banser cuma butuh nasi bungkus. Ya, itu judulnya saudara ya. Ini saya tujukan duta.co ya. Nah, itu saudara perhatikan, lihat judulnya ya, jelas ya. Nah, itu. Nah, ternyata ada nama saya disebut di sini. Apa boleh dibilang ini sebagai berita atau apa begitu ya? Karena apa namanya? Saya bersama-sama dengan Paul Zhang begitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin saya baca aja saudara ya. Saya baca aja ya. Duta.co ya, Surabaya. Warganet sedang kemasukan video pendek Joseph Paul Zhang yang mengaku seorang pendeta. Video itu kemudian terunggah @Hidayah Mu'alaf Channel bulan lalu. Sampai Kamis 17 November 2022 sudah ada sekitar 1.690 komentar. Nah, saya stop dulu sampai di sini ya saudara ya. Kalau maksudnya video pendek yang dimaksud yang ini saudara ya, yang diunggah si Julius ini, yang menghujat Tuhan Yesus ya. Ini mana ya? Oh, tidak kelihatan di sini ya. Kalau yang dia maksud itu yang itu, kalau saudara lihat di situ ya, ada foto saya Paul Zhang di situ ya. Kalau itu yang dimaksud, itu bukan video pendek itu. Kalau dikatakan itu video pendek, inilah fitnah. Jelas fitnah ini. Ya, jadi hanya berdasarkan ngambil di channel Julius yang cuplik sedikit ya, cuplik sesuai kepentingan dia untuk memutarbalikkan fakta ya. Lalu kemudian dikatakan itu video pendek. Ini bukan video pendek. Ini Julius ini ambil dari channel saya ini. Itu yang ada gambar saya dengan Paul Zhang, itu kami sedang berdebat itu. Bukan kongko-kongko, bukan bercengkerama di situ. Kami sedang berdebat di situ itu. Dan kami berbeda pendapat di situ. Ya, jadi itu bukan video pendek ya. Jadi ini yang nulis berita ini Anda kalau hanya berdasarkan apa yang Anda lihat di channel Julius yang memang putar balik itu, yang suka memutarbalikkan fakta, Anda sudah memfitnah ini. Itu bukan video pendek. Itu video berdurasi hampir 1 jam kalau saya tidak salah ya. Sebentar, saya akan tunjukkan. Ini videonya saudara. Ini
fitnah-fitnah ini saya harus luruskan ya. Dan nanti saya akan membuat kesimpulan yang sangat tegas sekali di bagian akhir nanti. Saya nggak mau bermain-main, saudara ya. Ya, sebentar. Saya cari dulu videonya. Nah, ini. Video berdurasi 53 menit. Ya, yang ini saudara, mungkin saya dekatkan. Yang ya, saudara lihat itu, yang ada gambar saya dengan Paul Zhang di situ. Ya, nah video ini saudara berdurasi sekitar 53 menit. Dan judul yang saya buat di sana adalah debat panas perihal NKRI, MYM versus Paul Zhang. Jadi ini debat saudara ini. Saya berdebat dengan Paul Zhang itu. Ya, ini yang diambil oleh orang yang kurang ajar seperti Julius itu, memutarbalikan ya. Dan kalau mau dipakai ini untuk serang saya, gara-gara saya melapor Julius, saya tidak akan mundur. Dan kalau saudara mau melaporkan saya perkara saya duduk dengan Paul Zhang di sini, silakan. Tapi nanti saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Dan kalau sudah saya buktikan itu, saya akan laporkan Anda kembali. Dan tidak ada damai di luar pengadilan. Sekali diproses, saya akan proses sampai Anda masuk penjara. Ya, silakan terus memfitnah. Saya tidak main-main, saudara ya. Silakan terus memfitnah. Jadi ini ada perdebatan ini. Saya membela NU di sini. Saya membela Menteri Agama di sini. Yang Paul Zhang kemudian maki-maki. Ya, yang Paul Zhang kemudian berkata-kata sangat keras. Saya bilang saya tidak sependapat dengan Anda. Saya anggap NU adalah Islam yang sangat-sangat moderat. Dan Menteri Agama sekarang adalah NU. Kira-kira itu yang saya nyatakan di sini, saudara. Anda mau putar balik? Ini saya punya bukti. Masih ada di channel saya. Julius, kamu putar balik. Orang-orang Islam yang mendukung Julius sekarang, karena saya sedang polisikan Julius, Anda mau pakai video ini untuk menyerang saya? Silakan. Saya tidak takut. Seorang pendeta yang lurus seperti saya tidak takut ditanyai polisi atau diusut polisi. Saya tidak takut sama sekali. Paling-paling saya tanya, saya interogasi balik orang yang menginterogasi saya nanti. Bukti persekongkolan saya dari Paul Zhang apa? Anda di dalam debat ini melihat bukti saya bersekongkol atau justru saya berseteru, berbeda pendapat dan keras di sini dengan Paul Zhang. Nah, salah satu bukti lain saya tunjukkan. Ya. Video yang sama ini ya, yang saya unggah di channel saya, juga diunggah oleh Paul Zhang. Video yang sama diunggah juga oleh Paul Zhang. Kita lihat judul yang dibuat Paul Zhang sekarang, ya. Sebentar, saudara ya. Mudah-mudahan saya cepat ketemu ya. Saya cari aja di channel Paul Zhang ya. Anda lihat judul yang dibuat Paul Zhang. Kalau punya saya kan bagus ya judulnya, tapi punya Paul Zhang itu nyelekit, saudara. Nyelekit ya. Ya, sebentar. Nah, ini. Paul Zhang mengunggah juga video yang sama dengan judul apa? Judulnya begini, debat liar MYM versus JPS. JPS itu Joseph Paul Zhang maksudnya di Belanda. Lalu judul thumbnailnya apa yang ditulis Paul Zhang di sini? Zwolle 10 Oktober 2022. Sebetulnya tempat kami bukan Zwolle, tapi memang dekat Zwolle ya. Zwolle itu kota yang lumayan besar dan tempat kami berdebat itu ada dua tempat sih sebetulnya. Pertama di Batavia Stad, itu separuh videonya di Batavia Stad, dan separuhnya itu di Dalfsen ya, Dalfsen. Dalfsen itu adalah semacam pedesaan itu. Itu ada hotel di sana, tempat kami menginap dan ada restorannya ya. Lalu kota Zwolle itu masih sekitar mungkin belasan kilo lah ya. Ya, mungkin 11 kilo atau belasan kilo lah dari Dalfsen itu ya. Tapi tidak apa-apa dia tulis Zwolle di sini ya, karena memang kota yang lumayan besar yang terdekat di sana adalah Zwolle ya. Nah, judul thumbnail yang ditulis Paul Zhang apa? Debat liar MYM versus JPS. Fantasi versus realitas katanya.
Jadi yang fantasi ini ditaruh di foto saya. Artinya dia anggap pandangan saya itu dalam debat adalah fantasi. Dan punya dia adalah realitas, saudara. Bayangkan, ini bukan kalimat yang bagus ini. Ini bukan kalimat yang bagus. Dia menganggap argumentasi saya adalah fantasi. Sedangkan punya dia adalah realitas. Ya, tidak ada itu di sana itu. Tidak ada kami itu sedang bercengkerama atau apa di sana. Ya, nanti saudara ini ya, saudara lihat di channelnya Paul Zhang itu dengan judul debat liar MYM versus JPS di Belanda. Ya. Jadi saudara, saya ada bukti ini. Saya tidak ada buat persekongkolan apapun, kesepakatan apapun, apalagi kesepakatan untuk menyerang Indonesia. Ngaco sekali. Saya ini sangat-sangat Indonesia. Bahkan ketika Paul Zhang dulu melarikan diri, saya yang paling getol menyerang. Sebelum Paul Zhang itu menjadi buronan dulunya, kami berdebat secara teologi. Secara teologis itu sangat pahit dan sangat keras. Dan ketika Paul Zhang sudah di Belanda, kami ada live streaming bersama dengan judul Pak Paul pulanglah ke Indonesia. Setelah video itu saudara tahu tidak? Banyak sekali pendukung Paul Zhang itu yang menghujat saya. Enak saja MYM suruh Paul Zhang pulang. Lalu saya dimaki-maki habis-habisan. Jadi hubungan saya dan Paul Zhang ini masa lalunya itu sangat pahit itu, saudara. Sangat pahit, ya. Kami bukan sahabat, bukan teman, kami musuh, bermusuhan. Dan Paul Zhang sangat sadar itu. Tapi dalam live itu Paul Zhang bilang gini, Pak MYM, kalau Anda datang ke Belanda nanti untuk mengurus studi S3 Anda, saya akan datang ke Kampen, katanya. Kampen itu tempat kampus saya, ya. Tempat kampus saya, studi S3. Saya akan datang ke sana, katanya. Nah, saya pegang itu. Dalam pikiran saya, setelah debat panjang secara teologis yang saling memaki dan sangat pahit. Kenapa saya katakan saling memaki? Ya, memang kata-kata bodoh, goblok ada di sana. Saya bilang begitu ke dia dan dia pun membalas begitu. Jadi itu perdebatan begitu pahit. Lalu ketika dia sudah jadi buronan, saya menyerang dia habis-habisan. Semua video serangan saya kepada Paul Zhang ada di sini, saudara. Ada semua di sini. Jadi kami punya riwayat hubungan yang sangat-sangat pahit, ya. Nah, ketika yang live bersama yang saya bilang Pak Paul pulanglah ke Indonesia, itu dia berkata itu tadi. Nanti kalau Anda datang ke Kampen, saya datang menemui. Nah, saya mengetes. Betul tidak? Dia konsisten tidak? Setelah hubungan yang begitu pahit, masih mau enggak ketemu saya? Waktu saya berangkat ke Belanda, sampai di Singapura ketika transit, saya buat video pendek. Berani, kira-kira intinya adalah, berani tidak Paul Zhang ketemu saya di Belanda? Dan ternyata dia berani. Dia buktikan dia berani. Dan dia datang dengan sangat respect dan hormat. Ya, dia tidak datang dengan melecehkan saya atau gara-gara hubungan yang lalu yang pahit sekali. Dia sangat baik dan saya anggap dia rendah hati sekali. Maka saya juga respect sama dia. Nah, kalau sudah begitu, saudara, boleh tidak seorang pendeta seperti saya? Orang datang baik-baik, bukan saya yang datang ke tempat dia, tapi Paul Zhang yang datang ke tempat saya sampai 3 kali itu. Sampai 3 kali. Dia yang datang ke tempat saya, cari tempat saya. Dan tidak petantang-petenteng, sangat baik sekali sikapnya. Tidak petantang-petenteng, yang mentang-mentang sudah ada hubungan pahit. Mumpung MYM ada di Belanda ini, saya manfaatkan sekarang, saya kerjain dia. Tidak ada kayak gitu, saudara. Dia tulus, ya. Dia tulus datang, kita bicara, ya. Jadi saudara, kalau sudah begitu, boleh tidak saya memaki-maki dia? Boleh tidak saya menempeleng dia? Kalau saya sampai menempeleng dia, saya tidak pulang ke Indonesia. Saya langsung ditangkap polisi Belanda dan dipenjarakan di sana. Jadi saudara, Anda ini melihat segala sesuatu seperti enak saja ya. Oh, Paul Zhang itu seret pulang. Saya bukan tentara, bukan polisi, bukan pejabat negara. Lagi pula, yang Anda nggak tahu, waktu saya bertemu dengan Paul Zhang di Belanda, dia itu sudah warga Belanda. Saya yakin polisi Indonesia pun tidak bisa lagi sekarang membawa pulang dia ke sini. Karena dia sudah warga Belanda. Nah,
Polisi saja saya kira nggak bisa ya, apalagi saya warga biasa, hanya seorang pendeta yang bukan pejabat negara. Mana bisa saya seret Paul Zhang pulang ke Indonesia? Nah, maka dia datang menemui saya dengan sangat baik. Ya, saya sambut dia dengan baik sebagai seorang Kristen. Dan dia juga mengaku dirinya Kristen. Ya, kami memperlakukan prinsip kasih. Apa salahnya? Anda cemburu melihat kami mempraktekkan prinsip kasih. Dan intinya dalam video yang pertama, ya, kalau video yang pertama kami belum berdebat, hanya datang minum teh bersama begitu. Lalu juga ada seorang teman yang menjadi moderator, bertanya jawab dengan kami. Intinya di sana kami sudah tegaskan, kita musuhan. Tetapi walaupun kita musuhan, itu tidak berarti kita harus saling meledakkan kepala kita. Ini yang kita mau tunjukkan kepada orang-orang yang suka mau meledakkan kepala orang. Yang suka mengkafir-kafirkan orang, itu kadrun-kadrun. Ya, yang suka memusuhi orang hanya karena beda agama dengan dia. Beda iman dengan dia. Beda akidah dengan dia. Itu yang kami mau tunjukkan. Dalam hal teologi, saya anggap Paul Zhang itu sesat. Saya ulang, dalam hal teologi, Paul Zhang itu saya anggap sesat. Lihat semua video-video saya. Tetapi sebaliknya Paul Zhang pun menganggap saya salah, sesat ya, walaupun dia nggak bilang sesat. Tapi dia hantam saya terus dulu waktu ada perdebatan teologi. Jadi ini musuh, saudara, musuhan. Tapi yang kami mau tunjukkan apa? Kita tetap masih bisa duduk bersama, masih bisa minum teh bersama, dan kita tidak saling meledakkan kepala. Dan satu hal yang saudara, kalau perhatikan di video saya yang pertama, ini saya coba buka ya. Saya enggak, saudara dengar sendiri aja dari awal sampai akhir ya, supaya tahu ininya, supaya jangan asal mangap nanti menuduh saya bersekongkol dengan Paul Zhang. Kalau mau berani silakan buat laporan polisi sekarang. Saya tantang, itu nandar ya. Kamu nandar yang sudah ancam-ancam buat laporan polisi, buat sekarang. Saya ikuti. Nanti saya akan datang ke polisi, saya siap diperiksa mengenai Paul Zhang ini. Dan kalau tidak terbukti, saya tuntut balik. Dan ketika saya tuntut balik, tidak ada restoratif justice, tidak ada. Saya akan lanjutkan sampai kamu masuk penjara. Karena ini sudah fitnah besar. Ini sudah fitnah yang besar ya. Saya tidak akan mau berdamai. Jadi kalau mau buat laporan silakan, saya ikuti. Ya, saya tidak apalagi yang bilang ya, melindungi Paul Zhang buronan. Saya ini tamu di Belanda, ngapain saya nggak kebalik? Harusnya Paul Zhang yang melindungi saya karena saya pendatang di Belanda, hanya tamu, tidak punya hak kewarganegaraan. Sedangkan Paul Zhang ketika kami bertemu itu dia sudah warga Belanda. Jadi saya menyembunyikan seorang yang sudah warga Belanda, apa-apaan itu? Jadi sesuatu yang tidak masuk akal ya. Kalau bodoh itu ya memang kata-kata ini sering ya, itu yang irasional yang tidak masuk akal. Itulah kalau bodoh. Makanya pintar. Ya. Jadi saya coba cari sekarang ya. Ini ada satu video pertemuan pertama saya dan Paul Zhang. Ya ini. Sekitar 17 menit 32 detik itu durasinya. Itu yang ada saya dan Paul Zhang berdiri, itu ya video yang di tengah itu. Nah, di dalam video ini kami bicara biasa, tetapi kami menegaskan memang kita musuhan, tetapi kita tidak saling meledakkan kepala, masih bisa duduk sama-sama, dan memang nilai kekristenan yang harus dipraktekkan itu. Ya. Dan kalau saudara memperhatikan di pembicaraan di sini, ada satu hal yang sebetulnya saudara mesti sadar sekali, ya, harus sadar sekali bahwa memang ada sesuatu yang membedakan antara saya dan Paul Zhang. Ada satu momen di mana teman kami yang memoderatori, yang menjadi moderator itu bicara tentang dana atau penggalangan dana Paul Zhang. Ada satu momen itu. Saudara dengar teliti nanti, hanya 17 menit video ini. Lalu langsung waktu itu, saya memberikan respons yang orang Jawa bilang itu nyelekit ya. Nyelekit. Pedas. Dan kalau Paul Zhang ini orang yang ya gampang emosi dan tersinggung. Sebetulnya dia marah langsung di situ sebetulnya. Kalau saya mungkin ya, wah itu sudah membuat tidak enak itu.
Nah, ada singgung masalah penggalangan dana Paul Zhang, langsung saya potong waktu itu, saya bilang apa? Saudara dengar, saya bilang, saya tidak akan, pelayanan saya dan pribadi saya tidak boleh menerima uang apapun dari penggalangan dana Paul Zhang. Ini nyelekit, saudara. Ini orang datang temui saya, kita minum teh sama-sama. Saya mengeluarkan pernyataan yang tajam menusuk seperti itu. Apa enak, saudara? Coba pikirkan, enak enggak itu? Tapi bagi saya itu kejujuran. Kenapa? Saya memang nggak mau terima uang dari Paul Zhang. Kalau misalnya saya ada apa-apa lalu dia galang dana, no, jangan. Saya tidak akan terima uang dari penggalangan dana Paul Zhang. Itu menyakitkan, saudara, kata-kata itu. Tapi syukur Paul Zhang waktu itu nggak tersinggung ya. Nggak tahu hatinya ya, saya nggak tahu hatinya. Tapi dia bilang apa waktu itu? Iya, ya sambil ketawa-ketawa kan, Paul Zhang bilang, iya. Sambil senyum-senyum, saya juga nggak akan memberikan uang apapun dari saya kepada MYM ini karena dia musuh saya. Ya dia jawab begitu waktu itu. Saudara dengar baik-baik di sini. Nah apa itu mengindikasikan kami bersekongkol sesuatu, lalu Paul Zhang mendukung saya dalam hal dana, ya. Silakan polisi usut rekening saya pribadi atau rekening yayasan GKKR yang tercantum di setiap itu deskripsi video saya. Silakan kalau saya terima dana dari Paul Zhang. Kecuali kalau dia mungkin melalui temannya transfer diam-diam 100.000, 200.000 ya, 1-2 juta. Kalau saya tahu, saya kembalikan itu. Kalau ada bukti kan, saudara. Ini karena ada isu-isu yang mengatakan MYM melapor ini Paul Zhang yang galang dana, itu pernyataan begitu goblok. Ya. Nah, berdasarkan semua ini, kamu mau laporkan ke polisi, silakan. Saya persilahkan. Nandar, ya kamu silakan Nandar. Julius, ya pihak Julius, kamu karena saya laporin, mau laporkan saya perihal kayak masalah Paul Zhang bertemu dengan saya di Belanda 3 kali, silakan. Ya, saya akan tantang nanti buktikan persekongkolannya di mana. Kamu mau ambil dari video saya, tidak ada di sana. Kami berdebat di sana. Kami berbeda pendapat di sana. Di sana saya bela NU. Di video ini saya bela NU. Saya bela Menteri Agama. Dan Paul Zhang kemudian menyerang. Dengar baik-baik video ini. Jangan asal mangap kalau bicara, ya. Jangan asal mangap kalau bicara. Saya kalau sudah serius ya, kamu mencoba memutarbalikkan ini, buat laporan polisi silakan. Saya akan buktikan nanti saya bersih dan ketika sudah terbukti saya tuntut balik dan saya tidak akan tarik laporan sampai kamu masuk penjara. Saya tidak mau bermain-main dengan siapapun, ya. Ya baik, saudara ya. Jadi mungkin dari berita ini tadi, saya baca saja satu komentar dari seseorang ya, yang sengaja ditampilkan di sini entah untuk memanas-manasi atau memancing polisi, supaya kemudian berfokus kepada Pak Polisi, silakan usut ini kalau mau. Silakan usut ini. Saya siap bertanggung jawab bahwa saya bersih sama sekali. Saya seorang pendeta, saya tidak biasa menggak-menggok, tidak biasa belat-belit ya. Saya orang lurus. Silakan dibuktikan. Kalau saya ada persekongkolan apapun dari Paul Zhang. Apalagi dikatakan persekongkolan untuk menghancurkan negara. Tidak ada itu, saudara. Ngawur sekali ya. Nah ini saya baca komentar yang begitu ngaco ini. Yang sengaja dimuat di sini untuk memanas-manasi ya. Ini dari seorang yang bernama Andri Tanjung. Itu dari berita tadi itu ya, dari duta apa tadi itu ya. Saya lihat lagi ini. Duta.co ya. Ini apa media berita atau apa ini, saya tidak ngerti ini ya. Ya, saya baca ini komentarnya yang namanya Andri Tanjung ya. Ya, yang ini saudara, yang namanya Andri Tanjung. Ya, itu. Saya baca. Seorang pendeta besar Kristen, Muriwali, duduk bersama penghujat dan musuh negara, buronan kepolisian Republik Indonesia. Sungguh mencoreng nama kekristenan dan aparat kepolisian. Harus bertindak cepat untuk menangkap dan dimintai keterangan kepada pendeta Muriwali untuk keterlibatannya bersama buronan tersebut. Pak polisi mau tangkap saya, silakan tangkap. Hanya berdasarkan ini, tulisan ini. Silakan tangkap. Saya tidak takut karena saya bersih. Ini kalau Pak polisi dengar, silakan tangkap saya. Hanya berdasarkan ini, tulisan ini. Berdasarkan cuplikan video yang sepenggal itu tadi,
yang diunggah secara tidak bertanggung jawab dan di komentari secara tidak bertanggung jawab oleh itu Julius, yang sekarang saya perkarakan karena dia menghujat Tuhan Yesus. Ya, silakan. Ya, ini kalau Pak Polisi dengar silakan. Silakan. Saya akan membuktikan bahwa saya bersih dan saya akan tuntut balik. Saya akan tuntut balik. Saudara. Jadi jangan sembarangan memutar-mutarkan postingan orang. Anda ambil secuil ya untuk putar balik untuk kepentingan saudara ya. Sedangkan tidak melihat secara utuh video itu apa, isinya apa, ya apa yang dibicarakan di dalam. Ini adalah perdebatan dan saya jelas di sana berbeda dengan Paul Zhang. Dia mengkritik NU, saya mendukung NU. Dan saya mengatakan NU itu Islam yang sangat moderat dan NKRI. Ya, aneh sekali ya. Itu yang jelas diputar-putar kayak gini. Ini memang otaknya sudah betul-betul rusak ya, busuk sekali. Sudah sangat rusak dan busuk. Ya. Bahkan sampai akhir itu, kesimpulannya adalah Paul Zhang punya pendapat sendiri, silakan. Dan saya punya hak untuk tidak sependapat dengan dia dan saya punya pendapat sendiri. Itu sebabnya Paul Zhang berani mengatakan dalam judul videonya ketika dia mau unggah video yang sama di kanal dia berkata apa? Saya itu fantasi. Dia anggap pendapat saya itu fantasi. Ya silakan, saya juga nggak marah sama dia. Dan yang punya dia dianggap sebagai realitas. Ya kita buktikan nanti pendapat Paul Zhang terhadap NKRI atau pendapat saya yang benar. Kan nanti waktu akan membuktikan. Dan saya tidak perlu marah dengan Paul Zhang. Dan selama saya di Belanda, saya anggap dia baik sekali ya. Dia datang ke tempat saya, sangat rendah hati ya. Dia tidak sombong. Maka saya kredit saya terhadap dia secara pribadi juga baik. Ya, orang berbuat baik masa saya balas dengan pukulan dan caci maki, kan tidak boleh dong. Apalagi saya seorang pendeta Kristen. Ya, baik saudara, silakan dilanjutkan ya. Ya, saya kira itu ya mengenai, saya nggak tahu ini berita atau apa ini. Jadi kalau Anda mau putar balik silakan, saya tidak takut ya. Orang bersih mah nggak takut ya. Kecuali orang kalau kotor ya baru takut. Ya, orang bersih itu tidak takut saudara. Saya apanya ya, terhadap negara ini saya sangat setia. Dari dulu kalau saudara lihat postingan-postingan saya itu sangat-sangat NKRI. Pembela Pancasila. Mungkin dari semua pendeta-pendeta itu yang bicara Pancasila, mungkin salah satunya yang paling terdepan adalah saya. NKRI, kebinekaan Pancasila, ya, pendukung pemerintahan yang baik ya. Bahkan ketika Paul Zhang dulu itu menghujat Menteri Agama, itu ada fotonya, itu dibuat bagi saya sangat-sangat tidak pantas dan tidak sopan. Saya mengkritik keras Paul Zhang itu. Masih ada videonya. Saudara tinggal scroll aja, teliti semua. Saya membela Menteri Agama di sana. Saya katakan kenapa pemerintah, seorang menteri, Anda begitu kan Paul Zhang. Lalu saya menggunakan kata-kata yang sangat keras sekali kepada Paul Zhang. Jadi nggak ada sesuatu yang saya ini saudara ya, yang saya rasa menyerang negara atau apa, apalagi bersekongkol dengan Paul Zhang, nggak ada. Wong saya beda pendapat sama dia tentang NKRI, beda pendapat dengan dia terhadap Indonesia, ya walaupun orang-orang Kristen mungkin melihat, wah sama saja visinya MYM, visinya Paul Zhang tentang NKRI ini sama. Ya silakan kalau engkau bilang sama, tapi saya punya sesuatu visi sendiri dan saya punya cara sendiri bagaimana saya bersumbangsi, berkontribusi untuk kebaikan negara ini. Yang sama sekali berbeda dari apa yang dikerjakan Paul Zhang. Ya, jadi silakan saudara ya, mencari-cari sesuatu yang tidak ada alasannya untuk ini ya. Saya ketawa saja ya. Ya baik, yang terakhir saudara, saya akan sharingkan sekarang bahwa saya sudah dapat surat panggilan dari Polda Jawa Timur ya, dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus ya, Ditreskrimsus ini ya. Saya dapat itu kapan ya? 2 hari lalu kalau saya tidak salah. Sebetulnya saya tidak mau ini untuk bahas-bahas ini, tapi mendengar berita-berita kayak gini, saudara, ya sudahlah saya
bahas saja untuk terus membuktikan bahwa saya mengawal kasus ini. Sebetulnya saya berencana untuk streaming setelah saya memberikan keterangan pada hari Rabu nanti, ya. Setelah saya memberikan keterangan pada hari Rabu nanti. Tapi kemudian karena ada berita-berita yang nyeleneh kayak gitu, dianggap dikira mungkin mau menakut-nakuti saya, ya sudahlah. Saya harus sharingkan ini. Sekaligus untuk mengawal kasus Julius ini, ya. Jadi saya sudah dapat, saudara, itu ya. Ini sampul suratnya, saudara, ya, dari kepolisian. Dan ini saya sudah dapatkan juga surat pemberitahuan perkembangan mengenai pengaduan saya dan juga pemanggilan saya untuk memberikan keterangan sebagai yang mengadukan Julius pada hari Rabu minggu depan, ya. Hari Rabu tanggal 23 November 2022. Dan saya akan datang untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Ya, akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya di sana, ya. Dan saya akan kawal terus kasus ini, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Ya, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Dan saya tidak bisa diintimidasi, ditakut-takuti dengan apapun, ya. Pantang bagi saya seorang pendeta, seorang rohaniawan Kristen yang sudah mempraktekkan bagaimana hidup lurus. Saya tidak korupsi apapun, uang pelayanan. Saya tidak mempermainkan anak perempuan orang, melecehkan anak gadis orang atau istri orang. Saya nggak pernah check in dengan istri orang, ya, tidak berzina, ya. Saya setia kepada istri saya dan keluarga saya. Dalam hal keuangan saya sangat jujur. Saya juga tidak pernah datangi orang kaya minta-minta uang. Saya hidup bersahaja, ya. Demikian juga pandangan saya terhadap pemerintahan sekarang. Saya sangat menghormati Pak Jokowi. Saya selalu puji, ya. Dan saya minta ke depan, paling tidak pengganti Pak Jokowi ini sebaik Pak Jokowi. Saya mendukung tentara, karena tanpa tentara negara ini ambruk. Saya mendukung sepenuhnya polisi, tanpa polisi negara ini ambruk. Ya, kemarin dalam kasus Sambo, saya tidak ikut-ikutan mengkritik polisi. Saya mendoakan polisi agar kuat dan boleh keluar dari kesulitan-kesulitan ini, karena mereka tetap sangat-sangat dibutuhkan negara. Jadi saya tidak ada catatan apapun yang menentang negara, tidak ada catatan apapun secara moral makan uang, korupsi, uang pelayanan, atau menipu orang, atau melecehkan anak gadis orang secara seksual, secara moral. Saya pendeta yang boleh dibilang, ya, saya bersih dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi. Anda mau tangkap saya, Anda berurusan dengan Tuhan. Ya. Lalu diputar balikan pertemuan saya dan Paul Sang yang tidak ada apa-apanya, yang saya bersih sekali, bahkan berbeda pendapat dengan Paul Sang mengenai kebangsaan, mengenai NKRI, mengenai NU. Saya sangat-sangat bersahabat dan friendly pandangan saya terhadap NU. Dan saya menaruh pengharapan saya terhadap NU sebagai penjaga NKRI. Dan itu berbeda tajam dengan Paul Sang. Anda menggunakan semua ini untuk menjerat saya, silakan. Silakan, go ahead. Tapi Tuhan saya tidak akan diam. Dia yang membela saya. Dan kalau Tuhan membela, itu perkaranya lain. Itu perkaranya lain. Terhadap Islam, saya tidak pernah menghina, tidak pernah mengkritik. Ya, kecuali ketika ustadz polemikus Muslim menyerang Alkitab saya, mengatakan Alkitabmu palsu. Menyerang Tuhan saya, lalu saya serang balik. Tetapi saya tidak pernah melecehkan Islam. Tidak pernah melecehkan Nabi mereka. Tidak pernah melecehkan Tuhan mereka. Saya sangat menghormati setiap agama. Ya, jadi saudara, Anda mau tangkap saya pakai apa? Alasan apa? Pakai alasan apa? Anda mau kirim pelacur ke tempat saya nanti berada? Mungkin suatu saat saya nginep di hotel. Anda mau kirim pelacur supaya saya jatuh, lalu Anda bisa ada alasan untuk menangkap saya di hotel? Anda kirim perempuan macam-macam di depan saya akan usir dia seperti mau usir setan. Kalau dia tidak mau keluar, saya tinggalkan hotel itu. Ya, saya tidak ada kompromi apapun, saudara. Jadi silakan mencari-cari kesalahan saya. Dan kasus Julius ini saya kawal terus, ya. Nanti hari Rabu saya akan bikin keterangan yang sejelas-jelasnya di hadapan polisi. Ya, sudah waktunya hanya memproses penista Islam. Cepat sekali bahkan langsung ditangkap, sedangkan
penista Kristen dibiarkan hidup. No, kita harus menegakkan keadilan sekarang. Sudah harus stop ketidakadilan. Ya, minoritas juga mempunyai hak yang sama di sini, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi saudara, saya kira sudah waktunya, dan nanti ada waktunya saya nanti, mungkin kalau kasus ini sudah jelas, saya akan membuat satu postingan yang akan mengkritik keras polemikus Islam atau polemikus Kristen yang hanya menghujat. Karena dari dulu saya tidak sependapat, sangat-sangat tidak setuju dengan cara berapologetika yang seperti itu. Yang hanya menghujat, memaki-maki, itu orang bodoh, saudara. Dan banyak orang bodoh. Ya maafkan saya kalau berkata bodoh. Ya itu bukan apologetika itu. Itu bukan membela agamamu atau imanmu itu. Hanya memaki-maki, menghujat. Ya nanti ada saatnya. Tapi dulu pun saya sudah selalu menyerang yang mengatakan diri apologet, tapi hanya kerjaannya memaki, menghujat, menghina. Ya, saudara, saya sangat menentang itu. Jadi saya tidak ada kepentingan membela anak Batak. Kalau anak Batak bersalah, silakan dihukum. Ya, silakan dihukum. Ya, saya tidak membela. Tetapi yang saya maksud adalah apa? Anak Batak ditangkap karena menghujat Islam. Bagaimana dengan Julius yang begitu bebas? Dalam kacamata saya, bukan kacamata hukum. Kacamata saya sebagai teolog Kristen, sebagai pendeta Kristen, yang nyata-nyata Julius ini menghina dan menghujat Tuhan Yesus Kristus yang saya muliakan dan saya sangat tinggikan. Dan saya sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi dimaki-maki dengan menyebut-nyebut alat kelamin. Itu penghujatan dan harus diproses. Dan saya tidak akan tinggal diam. Saya akan terus kawal ini sampai selesai. Saya tidak bisa didikte oleh siapapun. Termasuk teman-teman YouTuber. Pak Muriwali harus begini, harus begini. Tidak. Yang menyuruh saya melapor bukan kamu. Ya, bukan kamu. Apalagi Paul Zhang ya, orang di luar negeri. Yang dianggap sebagai buronan. Mau dikte-dikte saya. Muriwali. Kamu kalau lapor begini. No, tidak usah dikte saya. Ya, kalau mau dukung saja perjuangan saya. Kalau Anda lihat yang jalan saya agak salah, silakan berikan kritikan yang sehat, yang baik. Bukan mendikte-dikte atau mengatur-ngatur saya, caramu nanti melapor begini, kamu begini. No. Lagi pula saya sudah ada pengacara dan pengacara yang hebat itu. Ya, saya percaya sekali pengacara saya sudah sangat-sangat profesional dan mereka bisa mengatur semua. Jadi saya tidak usah diatur-atur. Ya, jangan kira saya diatur Paul Zhang atau siapa saja ya, YouTuber Kristen mau atur-atur saya. Tidak ada. Apalagi dari pihak Julius mau atur-atur saya, ancam-ancam supaya saya berhenti. No, tidak ada. Saya akan jalan terus. Ya. Jadi saudara, itu apa yang saya sampaikan malam hari ini. Semoga semua jelas ya. Jadi saya mau terima 1-2 orang saudara. Kalau ada ya, kalau tidak ada ya sudah saya tutup saudara, cukup saja ya. Ya, kalau ada yang mau masuk 1-2 orang saja. Ada deskripsi, ada link untuk interaksi di di live chat ya. Ya, saya tunggu sedikit ya. Kalau tidak ada ya sudah saudara ya. Ya. Ya, tidak ada ya. Saya tutup ya saudara ya. Jadi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengawal kasus ini. Tetapi sebagaimana yang saya selalu ingatkan, ada 4 hal ya. Mudah-mudahan saudara ingat. Pertama, jangan hujat siapa? Julius. Ya, jangan Anda hujat maki-maki karena dia sudah memaki Tuhan Yesus, menghujat Tuhan Yesus, lalu Anda maki-maki, jangan ya. Kedua, jangan menghujat agama Islam. Ya. Jangan menghujat Islam, itu kedua. Ketiga apa? Jangan menghujat polisi ya. Biarkan mereka bekerja. Polisi ada waktunya sendiri. Dan bagi saya ini sudah sangat cepat kalau menurut saya ini ya. Saya cepat mendapat panggilan ini hari Rabu depan ini. Bagi saya sudah bagus ini jalannya ini. Jadi tunggu saja, tidak usah polisi, nggak usah dipaksa-paksa, diancam-ancam ya.
pakai demo apa yang tidak perlu, tidak penting itu saudara ya. Ini Pak Polisi ini sangat-sangat baik, saya salut dan saya apresiasi ini. Ini cepat sekali ini. Hari Rabu depan ini saya sudah memberikan keterangan, ini cepat ini saudara. Jadi harus hormati polisi, jangan menghujat polisi, doakan Pak Polisi agar bekerja dengan baik. Tanpa polisi negara ini ambruk. Tanpa tentara negara ini ambruk. Hormati polisi dan tentara yang memegang senjata untuk berjaga-jaga bagi NKRI. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, jangan menghujat pemerintah dan negara. Sekalipun melihat ketidakadilan, jangan menghujat, Indonesia ini gimana, kita pecah saja, kita merdeka saja, itu omong kosong itu. Saya berkali-kali mengatakan, tidak gampang merdeka, tidak gampang negara ini pecah-pecah. Lihatlah itu Timor Leste itu. Sampai sekarang Timor Leste itu jadi apa? Saya bukan menghina ya, ini bahaya nanti ya, orang Timor Leste dengar saya cari-cari saya bahaya ya. Saya tidak menghina ya, tidak ada niat menghina. Tapi memang fakta yang saya bicarakan. Kemajuan Timor Leste sekarang apa? Ya itu saja saya pikir. Jangan gampang-gampang merdeka, itu omong kosong. Kita ini sudah ditetapkan Tuhan jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita pertahankan, mari kita rawat, mari kita pertahankan mati-matian Pancasila dari orang-orang yang mau menggeser atau menggantinya. Ya, jadi jangan menghujat negara, jangan hujat pemerintah. Saya ulang, jangan hujat Julius memaki-maki dia, karena Julius ini sudah memaki-maki Tuhan Yesus. Jangan. Ya, sebaliknya doakan saja supaya dia bertobat. Kedua, jangan menghujat agama Islam, apapun bentuknya. Ketiga, jangan menghujat polisi. Keempat, jangan menghujat negara dan pemerintah. Semoga ini jelas. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu di dalam live streaming saya yang selanjutnya.